sembah Dia, kita agungkan Dia. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang kudus, Dia yang maha mulia, Dia yang maha sempurna. Biarlah oleh perkenanan Tuhan kita masuk di dalam tahta kudus-Nya dan kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kami merasakan betapa kasih-Mu, betapa kasih yang mulia Tuhan berikan dalam setiap hidup kami, sehingga kami dimerdekakan di dalam kuasa darah-Mu, sehingga hidup kami boleh terus ada terpaut dengan Tuhan di sepanjang keadaan kami. Kami siap untuk terus ada di dalam hadirat-Mu dan kami terkonek dengan Engkau. Kasih Tuhan yang begitu mulia dalam setiap hidup kami. Haleluya. Yes, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang penuh kasih, Bisa kasih ya. Allah yang penuh kuasa, yang mulia, bertakhta atas hidup kami. Haleluya. Pujilah Tuhan. Oke, satu. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, Intro ya. ku sujud dan berterima kasih. Puji nama-Mu Bapa. Oke, yuk. Kasih Tuhan
Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi meninggikan Dia. Kita mau lebih lagi untuk memuliakan Dia yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita puji, kita sembah, kita agungkan Dia, sebab Dialah yang layak untuk diagungkan, yang layak untuk dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi, dari lubuk dalam hatiku. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, haleluya. Kami mau lebih lagi untuk memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami tahu Engkau sudah ada dalam tengah-tengah ini. Roh Kudus berkarya, bekerja mengurapi kami semuanya, sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi, mari kita sama-sama mau katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kabar baik, kabar baik. Beritakan, beri kemuliaan sekali lagi untuk Allah kita yang ada. Haleluya, haleluya. Siap memuliakan nama Tuhan? Amin. Iyalah, biarlah kita hidup di dalam, yaitu iman kita. Tapi iman tanpa perbuatan akan mati. Amin. Dan iman kita terus harus kita perjuangkan. Jangan sekali-kali kita akan memiliki iman yang mati. Kita akan terus memuji muliakan nama Tuhan. Ojo ambiar imanmu, dan kita tetap ada di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Yes. Haleluya. Kita bergoyang kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Salah pilih pelaku dalam jemaat, dalam sempit, tekan ingkang mulia. Ojo
ya Bapak Ibu, iman kita tetap ada di dalam Tuhan. Tidak ambyar, digoyang kanan kiri. Tetap bisa? Haleluya. Saya yakin dan percaya ketika kita terus ada di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Iso tetap ora iso, kudu iso di dalam Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya.
Kita percaya ketika kita ada dalam Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan pun akan turun tangan. Namun pagi hari ini yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita, biarlah kita mau tetap setia di dalam segala kondisi, tetap setia di dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan. Karena semuanya ini ada suatu proses di dalam setiap hidup kita untuk membentuk kita, sehingga kita akan muncul seperti emas yang siap ditempatkan yang strategis oleh Tuhan. Oleh sebab itu, melalui kehidupan kita, banyak orang melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat karya Yesus. Mereka pun juga diselamatkan seperti kita yang saat ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah pujian ini terus menjadi satu iman percaya kita, supaya kita tetap setia di dalam satu keadaan sampai selama-lamanya. Hanya satu-satunya Tuhan yang menjadi harapan kita. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu tetap sama di hidupku. Setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Hanya Kaulah pengharapanku Tuhan. Walau dunia berubah, namun tetap setia Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku.
Bapak Ibu, untuk saya undang Bapak Ibu berdiri kembali. Sampai detik ini waktu kajian kami serahkan kepada hamba-Nya. Sampai selamanya Allah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dunia dan sekitarnya berubah, tetapi kasih Tuhan tetap sama. Kalau kita ada sampai hari ini karena kasih Tuhan, karena kebaikannya yang setiap waktu, setiap saat dinyatakan dalam kehidupan kita. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, yes, terima kasih saja nyanyikan pujian sampai detik ini. Sampai detik, yes, sampai detik ini Tuhan tolong kepada kita. Sampai detik ini Tuhan menyertai dalam hidup kita. Amin. Sampai selamanya Kaulah tetap Tuhan kami. Satu-satunya. Sekali lagi katakan kepada Tuhan sampai detik ini. Terima kasih. Tiada lama payah. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Kinarala bayashu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nikmati, rasakan Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang mengasihi kami. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah kami. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Ya lawaso inama yasinaralawaso. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Sampai detik ini kami tidak akan mungkin bisa menghitung kebaikan-Mu. Sampai detik ini kami tidak akan bisa menghitung bagaimana Tuhan menolong hidup kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Sampai di hari yang ke-23 di bulan Februari ini, kami ada karena Engkau Tuhan. Sampai detik ini Tuhan tetap menolong kami dan kami percaya pertolongan-Mu akan terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih buat kelegaan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami datang memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, urapi kami hamba-Mu. Urapi lidah bibir kami hamba-Mu. Urapi perkataan hamba-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan. Sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan itu mendatangkan berkat bagi setiap jemaat. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Urapi telinga kami, pendengaran kami. Urapi seluruh hidup kami, fokus kami hari ini untuk Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap diberkati firman Tuhan. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum duduk, berikan salam kanan kiri. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, senyumnya sudah mulai kelihatan. Haleluya. Kita bersyukur di hari yang ke-23 di bulan Februari. Tuhan masih menolong kepada kita. Amin. Kalau hari ini kita ada, itu tidak lepas karena pertolongan Tuhan. Jangan kita berkata, karena aku, karena usahaku. Tidak. Tanpa Tuhan menolong kita, kita tidak akan bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang datang ibadah minggu sore kemarin? Bisa angkat tangan yang datang ibadah minggu sore. Oh, sore ya. Gak banyak ya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Lanjutan khotbah saya di minggu sore. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya memutuskan untuk setia kepada seseorang atau setia kepada organisasi
atau setia kepada keluarga, setia kepada pekerjaan kita, setia kepada teman-teman sahabat kita. Itu semua pasti ada alasannya. Kenapa saya harus setia kepada si A ini, sahabatku ini? Kenapa saya harus setia kepada suamiku? Kenapa saya harus setia kepada istriku? Kenapa harus setia kepada gereja di mana aku bergereja di tempat ini? Ada alasan-alasan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan alasan setia. Karena beberapa minggu ini kita sudah merenungkan tentang kesetiaan. Kemarin tentang kesetiaan Rut. Alasan kenapa kita mesti setia kepada Tuhan. Kemarin minggu saya sampaikan yang pertama adalah kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Itu alasan kenapa kita mesti setia kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang kita sembah pagi, siang, malam, dalam segala keadaan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dunia yang kita tempati sekarang ini berubah. Sistem dunia berubah. Bahkan manusia yang ada di dunia semuanya juga mengalami perubahan. Kalau kita melihat sekarang bukan hanya sekarang, dulu sampai sekarang ini saudara. Keluarga yang seharusnya suami istri itu saling mengasihi. Saling mencintai, menyayangi, mendukung, menopang, suka duka bersama gitu ya. Tapi tidak sedikit mereka yang dengan teganya mereka mengambil nyawanya, membunuh. Saudara kandung yang seharusnya itu saling mensupport, saling mendukung, saling mengasihi. Tidak sedikit saudara kandung juga membunuh. Banyak hal saudara yang terjadi. Itulah dunia yang kita tempati sekarang ini. Bahkan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi manusia egois. Tidak peduli dengan sesama. Tidak peduli dengan orang lain. Yang penting aku cukup. Yang penting aku bisa makan. Yang penting kebutuhan keluargaku cukup. Gak mau peduli dengan hal-hal di sekitar. Dan menjadi hamba uang. Itulah dunia. Tidak sedikit orang yang karena uang menghalalkan segala cara. Setiap orang butuh uang. Ada di sini yang tidak butuh uang? Ada enggak? Tapi angkat tangan enggak butuh uang. Semua butuh uang. Amin. Kita datang ke tempat ini naik motor, naik mobil butuh uang. Ketika bensin kita habis, kita ke pom bensin enggak bisa membayar dengan daun. Harus pakai uang. Hari ini saudara menikmati fasilitas yang lebih enak daripada minggu kemarin? Gimana? Podo ae to. Dek men yang minggu kemarin ya gitu, sekarang gitu. Ada yang menikmati beda? Ini butuh duit, butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Firman Tuhan katakan akar. Cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Kalau kita udah cinta uang, wow bahaya Bapak Ibu. Wekku gowegem. Cinta uang. Pagi, siang, malam yang dikejar adalah uang. Uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang katanya setengah mati. Apa betul? Haleluya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah.
mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini saudara, anak dulu sama sekarang beda banget. Kalau dulu dikasih nasihat sama orang tua, ya, nggak berani bantah. Dulu zamannya kita, nggih napa nggih? Anak sekarang kita ngomong sekali, saudara, makanya perlu anak-anak belajar ya. Kita harus menghormati orang tua. Kita ada ini karena orang tua. Ketika saudara diberkati, itu juga karena kita orang tua yang mendoakan setiap hari. Betul? Kita sukses juga karena orang tua nggak ada moro-moro langsung kecil langsung gede jadi sukses. Tidak. Karena perjuangan seorang mama dan papa. Tidak tahu berterima kasih. Nah ini saudara. Tidak mempedulikan agama. Nggak peduli dengan Tuhannya opo. Ibadah itu, pelayanan itu dianggap rugi. Ibadah bolak-balik nang gereja, memangnya gereja ngasih makan. Dianggap sesuatu yang pemborosan. Saudara, tidak tahu mengasihi. Tidak berpikir panjang. Nah ini saudara, nggak berpikir panjang. Pokoknya asalkan aku senang, engko dipikir kari. Itulah dunia sekarang. Berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah kondisi manusia di akhir zaman. Dalam Timotius ini jelas sekali bahwa kondisi manusia di dunia berubah. Apa yang kita harapkan dari dunia ini? Semuanya berubah. Tapi berita baiknya hari ini. Berita baiknya hari ini bahwa yang harus kita tahu bahwa saudara dan saya punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Dunia berubah, tapi berita baiknya kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Cintanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Perhatiannya, pertolongannya, mukjizatnya, kesetiaannya tidak pernah berubah. Itu Tuhan kita. Itulah alasan kenapa saya harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kusembah, Tuhan yang tidak pernah berubah cintanya. Manusia cintanya bisa berubah enggak? Bisa, seperti yang saya sampaikan di awal. Kalau harapan kita hanya kepada manusia, saudara akan kecewa di dunia ini. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan yang tidak pernah berubah cintanya, kasihnya, mukjizatnya, saudara tidak akan pernah kecewa. Kayak tadi pujian, walau dunia nggak bisa ya. Ayo dinyanyikan bersama, 1, 2, 3. Dunia. Siapa yang nggak pernah berubah? Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya. Hidupku di mana? Kurang yakin bahwa hidup kita dalam tangannya Tuhan. Amin. Ku percaya hidup kita dalam tangannya Tuhan karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Itu alasan mengapa kita harus setia. Contohnya kemarin saya menyampaikan tentang dalam perjanjian lama itu adalah next. Satu Raja 17 tentang siapa? Elia. Elia ketika disuruh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Karena tidak ada hujan. Sungai sudah mulai kering. Kalau sungai-sungai sudah mulai kering, petani-petani pasti mereka juga tidak bisa menghasilkan panennya. Tapi Tuhan sampaikan kepada Elia, sebab pergi ke sungai Kerit, di sana Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memelihara kehidupan Elia. Hamba Tuhan Elia ini taat.
nggak pikir panjang, pokoknya aku nurut sama Tuhan. Ketika pergi bener Bapak Ibu, pagi dan petang Tuhan memberikan makan kepada Elia lewat burung gagak. Siapa burung gagak? Burung hewan pemangsa, makhluk yang rakus, suka melahap makhluk lain, itulah burung gagak. Besar kemungkinan juga Elia bisa akan dilahap oleh burung gagak dagingnya Elia. Tetapi Tuhan memakai burung gagak yang notabene burung yang rakus, tetapi Tuhan bisa pakai dia untuk memelihara kehidupan Elia dalam masa yang sulit. Kalau kita lanjut di situ, janda Sarfat. Janda Sarfat tidak memiliki deposito, tidak memiliki persediaan beras 1 karung, minyak 1 karton, tidak. Hanya memiliki segenggam tepung dan minyak dalam bulik-bulik, sedikit. Tetapi Elia datang, ibu berikan aku minum. Ketika Elia ngomong, diberikan. Ketika diberikan minum, Elia ngomong lagi, ibu berikan aku roti. Janda tadi ngomong apa? Aku tidak punya apa-apa. Aku mencari kayu bakar, kayu api. Kami akan pulang setelah kami memasak. Kami akan mati dengan anakku. Kenapa? Karena tidak ada lagi persediaan. Tidak ada lagi persediaan. Tetapi Elia ngomong, lakukan seperti yang kau katakan. Pulang ke rumahmu, buat roti, tapi berikan lebih dulu roti bundar 1 untukku. Nanti kamu baru membuat roti untuk anak-anakmu. Sepertinya kesan pertama adalah Elia itu hamba Tuhan yang egois. Anak nggo mangan dhewe gak cukup kok diminta. Kan begitu pada umumnya kan. Tapi disitulah Elia sedang mendidik janda ini. Ketika dalam kekurangan, masihkah engkau bisa taat kepada firman Tuhan? Ketika dalam kondisi keputusasaan, tidak ada persediaan, kekurangan, masih bisakah engkau taat kepada firman Tuhan? Itu perlu direnungkan dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita banyak beralasan, nanti gini-gini apa ya cukup dan lain sebagainya. Ketika kita ngomong gak cukup, selamanya kita tidak akan pernah cukup dalam hidup kita. Tapi Tuhan sedang mendidik Tuhan sedang mendidik janda ini lewat Elia. Dan luar biasanya janda ini taat kepada firman Tuhan. Wes pokoknya manut ae karo Gusti. Kalau taat itu enak kok saudara. Sekalipun kekurangan, kalau taat Tuhan sanggup mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Kalau kita nurut sama Tuhan. Tapi untuk taat itu tidak gampang, tidak semudah yang kita ucapkan. Ketika taat kepada firman Allah dan janda ini membuat roti yang luar biasa, segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli tidak habis. Hari ini dibuat roti dimakan untuk keluarganya nggak habis, besok lagi dipakai lagi nggak habis, besok lagi dipakai lagi nggak habis, besok lagi dipakai lagi, tidak akan pernah habis karena Tuhan memelihara. Apakah Bapak Ibu perindu menikmati persediaan yang gak pernah habis, gentongi yang gak pernah guling, karena selalu ada persediaannya? Amin. Dibutuhkan taat. Elia dipelihara, janda dipelihara dalam masa sukar, hamba Tuhan dipelihara, jemaat dipelihara, karena sama-sama taat kepada firman Allah. Itu dalam masa perjanjian lama. Nabi-nabinya Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana dalam zaman murid-murid? Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Di situ dikatakan firman Tuhan. Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-13.
bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu itu banyak orang yang datang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Orang-orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Dari pagi sampai malam mereka mengikut Yesus. Saudara, dan murid-muridnya ngomong kepada Yesus, Tuhan, tempat ini sunyi, mereka sudah mulai, hari ini sudah mulai malam, suruhlah mereka pulang. Suruhlah mereka membeli makanan di desa-desa. Itu murid-muridnya ngomong kepada gurunya. Karena dari pagi sampai malam ke Yesus belum dikasih makan. Murid-muridnya ngomong supaya mereka pergi ke desa-desa membeli makan. Dan Yesus jawab apa? Tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi makan. Mereka bilang, kami enggak punya apa-apa. Kami hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana? Apa cukup orang 5.000 orang? Itu cuma 5.000 orang, itu cuma laki-laki doang. Kalau 5.000 laki-lakinya berarti perempuannya berapa? Lebih daripada 5.000. Anak-anaknya berapa? Lebih daripada 5.000. Satu keluarga anak itu lu. Ya kan? Banyak toh saudara. Tapi Tuhan katakan, enggak apa-apa, bawa kemari 5 roti 2 ikan. Di tangan murid-muridnya. Dimakan satu orang enggak kenyang. Tetapi ketika di tangan Tuhan Yesus mengangkat roti itu dan menengadah ke langit, mengucapkan berkat luar biasa, berikan kepada mereka. Mukjizat terjadi, 5 roti 2 ikan. Semuanya makan. Bahkan harus ada sisanya berapa? 12 bakul. Dari sini kita melihat bahwa zaman murid-murid, ketika murid-murid butuh makanan, Tuhan juga sanggup mengadakan mukjizat. Zaman nabi-nabi, Tuhan juga mengadakan mukjizat. Zaman murid-murid, Tuhan juga mengadakan mukjizat. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Apakah mukjizat Tuhan berhenti? Tidak. Kemarin saya sudah menyaksikan bagaimana Tuhan nolong kami, hambanya. Ketika Bapak Gembala masih ada bersama kami, Tuhan pelihara kami. Ketika Bapak Gembala sudah diambil pulang ke surga, apakah saya kelaparan? Apakah saya tidak dipelihara Tuhan? No, tidak. Saya tetap menikmati pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Amin. Itu artinya Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan sudah ketika kan namanya orang kan kadang-kala ada rasa sedih. Apa saudara senang terus? Ada yang senang terus tanpa sedih? Gak ada kan? Pasti ada suka, ada duka, ada kurang, ada limpah. Betul? Ketika saya ada perasaan kadang-kala ting gitu rasa sedih itu saudara. Kalau saya sedih saya gak kemana-mana saudara. Saya datang ke alamat yang tepat. Saya datang kepada Tuhan, saya nyembah Tuhan. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Di situ Tuhan itu berbicara. Saya diingatkan sampai hari ini pun, ingat, gak usah sedih. Sampai hari ini pun aku tetap memelihara hidupmu. Wow saudara. Ketika itu saya langsung, Tuhan terima kasih. Dalam segala keadaan kita, Tuhan tetap menolong kita. Amin saudara. Jadi mari kita akan mempercayai bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Itu alasan yang pertama kenapa saudara dan saya harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Manusia mungkin bisa berubah hari ini nolong kita, belum tentu bulan depan nolong kita. Hari ini memperhatikan kita, belum tentu bulan depan dia memperhatikan kita, belum tentu. Itulah manusia. Tapi Tuhan kita selama-lamanya Dia akan terus menolong hidupmu dan hidupku. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saudara? Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kita. Katakan bersama, Tuhan Yesus
satu-satunya pengharapan kita. Ingat, bukan salah satunya. Tuhan Yesus bukan salah satunya. Tapi Tuhan Yesus adalah satu-satunya toktil pengharapan kita. Hanya Yesus. Hanya orang yang mempercayai bahwa Yesus satu-satunya harapan dalam hidupnya. Dia yang bisa setia kepada Tuhan. Saya ulangi, hanya orang yang mempercayakan hidupnya bahwa Yesus satu-satunya harapan dalam hidupnya. Dialah yang bisa setia kepada Tuhan. Karena sudah tidak ada yang lain. Memiliki Yesus berarti memiliki segalanya dalam hidup kita. Karena Yesus memang berkuasa di bumi dan di surga. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sudah tahu sauh? Sauh itu apa? Jangkar. Gunanya jangkar itu untuk menahan kapal agar tidak berpindah tempat ketika ada gelombang, ketika ada badai, ketika ada angin, ketika ada apapun. Maka kapal itu tidak akan tenggelam karena ada jangkar. Tadi Pak Eko katakan, iman kita jangan apa? Ambiar. Sudah tahu ambiar itu apa? Hah? Ambiar itu apa ya? Bahasa Jawa ini angel. Morat amarit. Ya. Supaya iman kita enggak ambiar, tancapkan pengharapanmu kepada Yesus. Amin. Kita tuh seperti di dalam dunia ini, saudara, kita masih sedang menyeberang laut. Saudara. Dan tujuan kita itu mana? Surga. Kemarin saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu. Tujuan akhir hidup kita bukan dunia, bukan kemewahan dunia, tapi tujuan akhir hidup kita adalah surga. Kita akan bawa kapal keluarga kita, hidup kita sampai kepada surga. Tapi untuk sampai ke sana ada gelombang. Saudara, ada angin yang hendak menenggelamkan kapal kita. Masalah itu adalah gambarannya gelombang, angin. Padahal di dunia ini tidak ada yang tidak punya masalah, betul? Masalah itu kadang-kala ingin menenggelamkan iman kita, menenggelamkan pengharapan kita supaya kapal kita itu tenggelam. Tetapi asalkan kita menaruhkan jangkar pengharapan kita kepada Tuhan, kapal kita akan sampai kepada tujuan kita, surga. Amin. Gelombang boleh datang, masalah boleh datang, angin boleh datang. Tetapi kalau kita menancapkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, kapalmu tidak akan miring, tidak akan tenggelam. Amin, Bapak Ibu. Benar. Itu sebabnya letakkan pengharapanmu satu-satunya hanya kepada Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Itu Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang pasti. Sebab Tuhan itu berkuasa meneduhkan badai. Betul? Laut saja bisa terbelah karena kuasa Tuhan. Badai, gelombang bisa takluk dengan Yesus. Ketika murid-murid ada di tengah danau, bingung mau tenggelam perahunya. Yesus ngomong apa? Tenang, jangan takut. Yang membelah laut, yang
badai, yang mustahil pun terjadi oleh kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Mukjizat sejati. Amin. Percaya? Amin. Apapun persoalanmu, badai yang menerpa hidup kita, keluarga kita, sakit penyakit, ekonomi, rumah tangga, asalkan engkau menancapkan pengharapanmu kepada Tuhan, kau tidak akan tenggelam. Ketika kita mau tenggelam dan kita berseru kepada Tuhan, Yesus akan datang meneduhkan badai dalam hidup kita. Yang ketiga, poin yang ketiga ini ya saudara, alasan untuk setia. Kenapa kita setia kepada Allah? Yang ketiga adalah karena Tuhan Yesus, Tuhan kita setia. Ini alasan yang ketiga, kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Karena Yesus satu-satunya pengharapan kita. Dan yang ketiga, karena Yesus Tuhan kita setia. Yesus sudah memberikan teladan kesetiaannya kepada kita. Tidak bisa kita ragukan lagi. Kita semua sudah merasakan menikmati kesetiaan Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kesetiaan Tuhan, ketaatan Tuhan itu dibuktikan sampai mati di atas kayu salib. Masihkah kita enggak yakin? Masihkah kita ragu dengan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Sudah terbukti. Kesetiaan Tuhan itu dinyatakan, dibuktikan sampai mati di atas kayu salib, finishing. Bahkan kesetiaan Tuhan dibuktikan sampai hari ini. Kita ada ini karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Kasih Tuhan tadi tidak bersyarat, tadi pujian tadi. Kasih Tuhan itu memang tidak bersyarat. Tapi janji Tuhan itu bersyarat. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia bersama-sama, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat ini seringkali disalahartikan kita sebagai orang percaya. Dengan berkata, enak ya jadi orang Kristen gitu ya. Enak ya jadi orang percaya kepada Yesus. Karena kita bisa hidup seenaknya sendiri. Kita bolos ibadah saja enggak apa-apa. Tidak doa, tidak apa-apa. Ya. Kita berbuat dosa, tidak apa-apa. Enggak baca firman Tuhan, enggak apa-apa. Enggak melayani, enggak apa-apa. Kan toh Tuhan kita setia. Nah, saudara ya. Kata firman Tuhan di sini dikatakan jika kita enggak setia, dia tetap setia. Kan Tuhan setia. Saudara, ini namanya ngawur saudara ya. Enggak boleh seperti itu. Pernyataan tidak setia ini menunjuk kepada keberadaan kita sebagai manusia yang begitu mudah terpengaruh. Tergoncang oleh situasi, keadaan, tidak stabil, mudah kecewa. Sehingga kita cenderung gampang berubah untuk tidak setia kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang setia. Sebab kesetiaan
mutu kesetiaan itulah sifat karakter daripada Allah sendiri. Dia setia dengan ancaman. Dia setia juga dengan janji-janjinya. Sebab tidak ada satupun ancaman maupun janjinya yang gagal. Jika kita tidak setia, dia pasti setia. Juga dengan kita tidak. Kalau kita bersalah, dia juga setia dengan ancaman-ancamannya. Kita melihat ayatnya sebelumnya, saudara. Supaya kita tidak salah mengartikan ayat ini, kan Tuhan setia. Walaupun enggak setia, Tuhan tetap setia sama aku. Sehingga kita seenaknya sendiri, semaunya kita sendiri. Perhatikan ayatnya sebelumnya. 2 Timotius pasal yang kedua 12 dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ini ada sebab dan akibatnya, saudara. Kalau kita bertekun, di dunia ini kita bertekun, setia, maka di surga nanti kita akan memerintah dengan Kristus di surga. Tapi kalau kita terbukti di dunia ini kita tidak setia, menyangkali dia, firman Tuhan katakan apa? Dia pun juga tidak mengakui kita ketika kita di surga. Ayatnya ada, saudara. Coba dibaca Matius 10 ayatnya yang ke-32 sampai 33. Sehingga kita tidak salah mengartikan ayat ini. Karena Tuhan Yesus setia sehingga kita semau kita sendiri, saudara. Matius 10 ayat 32 sampai 33 demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Di ayat lain di Mazmur dikatakan, Tuhan setia kepada orang yang setia. Tuhan setia kepada orang yang setia. Mazmur 89 dan 8 dikatakan demikian. Mazmur 89 dan 8. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingku. Wow. Kesetiaan Tuhan itu ada di sekeliling kita. Ketika kita maju, Tuhan setia. Kemanapun kita pergi, Tuhan setia. Mazmur 33 yang keempat dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi kalau kita bisa setia, saudara, itu berarti kita sedang meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita setia berarti kita sedang meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu setia. Kalau kita murid-muridnya setia, itu pas, tepat. Tapi kalau Tuhan Yesus setia, kita murid-muridnya tidak setia, itu berarti perlu diragukan. Nek jene kuwi anake sapa? Mari hari ini alasan mengapa kita harus setia kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang kedua, Yesus satu-satunya pengharapan hidup kita. Yang ketiga, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia dalam hidup kita. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Hari ini kita menikmati kesetiaan Tuhan. Bukan karena hebat kita, saudara. Kalau kita ada, kita kuat, kita bisa melalui hari-hari hidup kita. Ini karena kesetiaan Tuhan.
Mari kita belajar bersama-sama menjadi umat Tuhan yang setia kepadanya. Karena Tuhan Yesus sudah setia kepada kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini tadi, saudara. Dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap sama. Tetap sama di hidup kita. Dia Allah yang setia dalam setiap rencananya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Kita responi bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah. Satu-satunya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Pagi hari ini sebelum kita datang kepadanya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan membereskan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Selama ini kamilah yang kurang setia. Ampuni kami, selama ini kamilah yang berubah. Kesetiaan kami dengan Engkau berubah. Ketaatanku berubah. Semangatku mulai kendor. Cintaku kepadamu mulai kendor. Tidak seperti pertama kali kita percaya kepada Yesus. Coba ingat bagaimana pertama kali engkau cinta Tuhan. Bagaimana pertama kali engkau mengenal Yesus. Kau tidak kenal lelah. Kau tidak kenal lelah untuk berdoa. Kau tidak kenal lelah untuk membaca firman Tuhan. Kau tidak kenal lelah untuk beribadah. Beribadah setiap kesempatan beribadah. Setiap kesempatan beribadah. Itu cinta mula-mula kita. Berjalannya waktu, masihkah cinta mula-mula itu ada dalam hidupmu? Sampai hari ini masihkah cinta mula-mula itu ada? Masihkah ada semangat? Masihkah ada api yang berkobar-kobar dalam hidupmu? Atau kita suam-suam kuku, kita mulai sudah suam-suam. Kita mulai tidak lagi geram dengan Tuhan. Kita tidak mulai lagi berapi-api dengan Tuhan. Karena banyak kesibukan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini, kasih Tuhan itu tetap sama dalam kehidupan kita. Kita yang kadang-kala berubah. Kita yang kadang-kala berubah. Haleluya. Nyanyikan pujian ini walau dunia berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, walau dunia
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai detik ini Ku melihat yes Tuhan penyertaan sempurna sampai selamanya. Baterai bebas. Satu-satunya pengharap sampai detik ini dengan kasih Tuhan diberikan untuk berdoa. Silakan maju ke depan. Detik ini ku Melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Allah Tuhan satu-satunya pengharap. Sekali lagi katakan sampai detik ini Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah membuktikan bahwa kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Dari awal kami hidup sampai kami berdiri detik ini, kami tidak pernah lepas dari kasih Tuhan. Ketika kami berkali-kali tidak setia, Engkau adalah Allah Tuhan yang tetap setia memelihara kami. Kami berterima kasih bahwasanya kami selalu melihat setiap hari pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih. Setiap kesakitan kami, setiap pergumulan kami, kekhawatiran kami, kemiskinan kami, keterpurukan kami, sungguh itu semua tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau sudah buktikan itu dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Ketika beratus kali kami jatuh, Engkau Allah yang beribu-ribu kali menolong kami. Engkau Allah yang beribu-ribu kali memelihara kami, menjaga kami, membangkitkan kami. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur buat kesetiaan yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak mengingatnya dan tidak menyadarinya, Engkau tetap setia memelihara kami. Engkau tetap setia mencurahkan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Itulah yang menjadi alasan kami untuk kami tetap setia kepadamu, menjaga iman dan kasih kami tetap sama dan tidak berubah seperti kasih-Mu yang selalu sama itu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini.
Engkau sudah menanamkan benih firman itu dalam hati kami. Tuhan tolong beri kami hikmat, beri kami kuasa untuk bisa menanam benih itu dalam hati dan kehidupan kami. Sehingga pada saatnya benih itu boleh tumbuh subur, berbuah, dan buah itu boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi saluran berkat-Mu, kami Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Tuhan memeliharanya. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Tuhan tambah-tambahkan urapan-Mu atas hamba-Mu. Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu yang melimpah atas hamba-Mu. Memelihara hamba-Mu dan keluarganya dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memilih pemerintahan yang baru. Tuhan juga yang akan mencurahkan hikmat dan kuasa kepada mereka untuk membuat negara ini semakin maju dan bertumbuh. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Engkau nyatakan atas Indonesia, berkat-Mu melimpah atas Indonesia. Tuhan, Engkau akan memilih setiap kami menjadi saluran berkat-Mu bagi Indonesia. Tuhan, pakai kami untuk membuat nama Tuhan semakin dimuliakan atas Indonesia. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati pemerintahan baik daerah maupun lokal ini. Tuhan, kami berdoa khusus untuk Kota Kediri. Kami sudah memiliki pemimpin yang baru. Tuhan, kami percaya pemimpin ini adalah Engkau yang pilih. Engkau yang akan memberikan kuasa dan hikmat-Mu Tuhan, membuat Kota Kediri semakin sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pertolongan-Mu sempurna atas pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat di tempat ini. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu terus ada. Kami juga percaya curahan berkat-Mu ini Tuhan juga yang akan memberkati gereja ini. Melalui setiap tangan-tangan yang memberi di jemaat ini, Tuhan akan membuat gereja ini semakin bertumbuh dan semakin banyak orang-orang yang Engkau panggil datang untuk memenuhi bangku-bangku kosong di gereja ini. Setiap kebutuhan gereja ini, Tuhan, kami percaya Engkau yang menyediakan. Engkau Allah, bahkan ketika kami tidak mengira dari mana datangnya, Engkau Allah yang akan menurunkan berkat-Mu itu di depan mata kami. Kami percaya semua kebutuhan gereja kami Engkau yang penuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh perkenanan-Mu. Tuhan, bekerjalah atas kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan memampukan kami untuk tetap berdiri teguh dan berjalan di dalam rencana Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami umat-Mu yang sudah mendengar firman Allah. Kami dimampukan untuk melakukannya Tuhan. Engkau memberkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Dengan bertambahnya usia, mereka bertambah cintanya, kasihnya kepada Engkau. Engkau juga memberkati mereka. Tuhan memberkati, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Mereka yang belajar memberikan perpuluhan mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan, Engkau juga yang memberkati. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah menabur benih untuk pengadaan sound ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang akan membalas mereka dengan berlipat ganda. Kekurangan yang kami yakin, kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan sanggup menyelesaikan bersama Tuhan, kami pasti bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Terima kasih Bapa, manakala usai dari ibadah ini kami akan pulang, Tuhan menolong kepada kami di sepanjang minggu dalam aktivitas kami. Engkau tetap menyertai kami. Mari kekasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati sekolah, kuliah, dan pelayanan-Mu.
Diberkati setiap apa yang menjadi pergumulanmu, kerinduanmu kepada Tuhan. Ketika engkau di rumah keluar rumah, janji Tuhan akan menyertai keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia, menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.